Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Seperti yang kita ketahui bersama, pada waktu COVID, bagaimana usaha sebanyak 40 pelaku usaha ambil bagian dalam kegiatan Pekan Olahan Kuliner dan Kreativitas Lokal atau Portal Ramadan. Monitoring dan evaluasi kebun dapur ibu atau kedai tahun 2026, TPPKK Kota Bau-Bau perkuat ketahanan pangan dan ekonomi keluarga di Kelurahan Bukit Wolio Indah. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Kamis 26 Februari 2026, bersama saya, Ode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Sebanyak 40 pelaku usaha ambil bagian dalam kegiatan Pekan Olahan Kuliner dan Kreativitas Lokal atau Portal Ramadan. Kegiatan ini digelar Forum UKM IKM Kota Bau-Bau bekerja sama dengan pemerintah dan pihak swasta sebagai ruang promosi produk pelaku usaha lokal. Selengkapnya Afriansa melaporkan. saya menghimbau pada manfaatkan sarana ini untuk bisa membuka diri, untuk bisa memperkenalkan produksi. Sebanyak 40 pelaku usaha yang didominasi sektor kuliner ambil bagian dalam kegiatan Pekan Olahan Kuliner dan Kreativitas Lokal Portal Ramadan. Kegiatan ini digelar di halaman Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu Plut Kota Bau-Bau. Kegiatan dibuka langsung Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim Selasa sore, 24 Februari 2026. Portal Ramadan ini akan berlangsung selama 20 hari hingga 15 Maret 2026. Dalam sambutannya, Yusran Fahim menegaskan UMKM sebagai tulang punggung pertahanan ekonomi daerah. Ia berkaca pada pengalaman masa pandemi saat usaha besar tumbang, namun UMKM tetap kokoh berdiri. Seperti yang kita ketahui bersama, pada waktu COVID, bagaimana usaha-usaha yang besar tumbang, tetapi UMKM itu hidup dan bisa kuat bertahan. Walaupun usaha-usaha yang lain sudah ini, tapi UMKM tetap bisa bertahan. Yusran menambahkan, pengembangan UMKM akan optimal jika pelaku usaha bersatu dan saling mendukung. Kolaborasi dinilai penting agar usaha mikro dan kecil mampu naik kelas. Yusran Fahim berharap pelaku usaha memanfaatkan ajang ini untuk memperluas pasar. Ia bahkan mendorong produk UMKM Bau-Bau bisa hadir di bandara dan pelabuhan sebagai etalase daerah. Saya menghimbau pada manfaatkan sarana ini untuk bisa membuka diri, untuk bisa memperkenalkan produksi-produksi yang kita miliki agar bisa dikenal, bukan hanya di Kota Bau-Bau, termasuk di luar. Saya berharap nantinya mungkin UMKM bisa membuka gerai di bandara, di pelabuhan, agar bisa pengunjung bisa mengetahui bahwa di Bau-Bau itu ada produksi yang bisa kita unggulkan. Sementara itu, Ketua Forum UKM IKM Kota Bau-Bau, Linda Parilan mengatakan, Portal Ramadan adalah bentuk nyata kolaborasi pemerintah dan swasta yang menjadi ruang promosi produk bagi pelaku usaha lokal. Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Forum UKM IKM dalam ikut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku usaha. Bulan Ramadan bukan hanya momentum meningkatkan ibadah, tetapi juga menjadi peluang besar untuk menggerakkan roda perekonomian melalui produk kuliner dan kreativitas lokal yang kita banggakan. Selain bazar kuliner, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan lomba memasak, azan, hafalan surat pendek, fashion busana muslim, dan lomba mewarnai. Linda berharap Portal Ramadan ini juga tak sekedar menjadi ajang promosi dan jual beli. Ia ingin kegiatan ini menjadi sarana memperkuat jejaring usaha dan meningkatkan daya saing produk lokal. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia. Kita ke berita berikutnya. Monitoring dan evaluasi kebun dapur ibu atau kedai tahun 2026, TPPKK Kota Bau-Bau perkuat ketahanan pangan dan ekonomi keluarga di Kelurahan Bukit Wolio Indah. Selengkapnya Hairul Mulku melaporkan.
Dia bisa memanfaatkan karangan yang ada dan bisa memotivasi kelurahan-kelurahan lain, kedai-kedai lain untuk bisa memajukan, menambah jenis-jenis tanaman yang ada. Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Fasilitator Kebun Dapur Ibu Kedai melaksanakan monitoring dan evaluasi di Kedai Sabua, Kelurahan Bukit Wolio Indah pada Rabu 25 Februari 2026 dengan penekanan pada penguatan ketahanan pangan berbasis keluarga dan peningkatan nilai ekonomi rumah tangga. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Dharma Wanita Persatuan serta anggota TPPKK. Dalam kesempatan itu, rombongan melakukan panen cabai dan brokoli serta penanaman bawang sebagai bagian dari upaya mendorong keberlanjutan produksi hortikultura di pekarangan warga. Ketua TPPKK Siti Aryati Yusran mengapresiasi konsistensi para pengelola kedai yang mampu memanfaatkan lahan pekarangan secara produktif. Menurutnya, optimalisasi pekarangan tidak hanya memperkuat ketahanan pangan keluarga, tetapi juga membuka peluang ekonomi melalui penjualan hasil panen kepada tetangga dan warga sekitar kelurahan maupun kecamatan. Dengan konsistennya Bapak Pasal Ibu terutama yang punya kedai, dia bisa memanfaatkan karangan yang ada dan bisa memotivasi kelurahan-kelurahan lain, kedai-kedai lain untuk bisa memajukan, menambah jenis-jenis tanaman yang ada. Ini salah satu edukasi baik bagi kami sebagai Ketua PKK dan motivator dari kedai. Jadi saya sangat mengapresiasi ini secara tidak langsung mendekatkan pasar bagi ibu-ibu rumah tangga. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau Ibnu Wahid menyampaikan bahwa program kedai saat ini telah terdistribusi di 43 kelurahan. Tahun sebelumnya, 10 kedai terbaik telah mendapatkan penghargaan dan bantuan tandon air. Dan tahun ini direncanakan kembali dilakukan penilaian untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan. Ia menegaskan penguatan sektor pertanian tidak hanya berfokus pada tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai, tetapi juga hortikultura seperti sayur mayur yang langsung menunjang kebutuhan rumah tangga. Ke depan, setiap kedai diharapkan memiliki standar operasional prosedur (SOP) budidaya agar pengelolaan lebih terstruktur dan berkelanjutan. Tapi harapan kami, karena hari ini kita memang itu arahan dari Bapak Presiden, bukan hanya urusan tanaman pangan, bukan hanya padi, kemudian jagung, kemudian kedelai, tapi ada juga yang namanya tanaman hortikultura. Ini ada sayur mayur, paling tidak itu untuk hanya ketahanan rumah tangga saja dulu. Paling tidak ini dia bisa mencakup RT, kalau bisa sampai kelurahan malah itu lebih bagus lagi. Selain itu, pihaknya mendorong kolaborasi dengan sekolah dasar agar anak-anak diperkenalkan pada praktek menanam sejak dini sebagai bagian dari pendidikan karakter dan ketahanan pangan. Melalui Monef ini, pemerintah Kota Bau-Bau berharap kedai semakin berkembang, menjangkau lebih banyak keluarga, serta menjadi gerakan kolektif dalam memperkuat kemandirian pangan dan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Pemkot Bau-Bau jamin kesehatan warga kurang mampu kepesertaan JKN non-aktif. Kementerian Sosial dengan status tidak mampu bisa direaktivasi dan ditanggung oleh pemerintah daerah. Selengkapnya dilaporkan WOD Nurliani. Pemerintah Kota Bau-Bau terus memperkuat komitmennya dalam menjamin kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah memberikan pertanggungan iuran bagi warga kurang mampu melalui skema penerima bantuan iuran atau PBI yang dibiayai APBD. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Bau-Bau Herlin menjelaskan, warga Kota Bau-Bau yang kepesertaan JKN-nya dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial masih memiliki peluang untuk direaktivasi dengan syarat dan ketentuan tertentu serta masuk kategori kurang mampu. Ia menyebutkan, pemerintah Kota Bau-Bau akan memasukkan mereka sebagai peserta PBI APBD kelas 3. Herlin menambahkan, dengan status Bau-Bau sebagai daerah UHC non-cut-off oleh BPJS Kesehatan, masyarakat yang masuk dalam kategori PBI APBD dan membutuhkan layanan kesehatan dapat langsung memperoleh pelayanan tanpa harus menunggu proses administrasi yang lama.
Herlin juga menghimbau masyarakat yang terdampak penonaktifan kepesertaan untuk segera melapor ke Dinas Sosial, BPJS Kesehatan atau Dinas Kesehatan agar dapat segera diproses kembali kepesertaan JKN-nya. Dinas Kesehatan Bau-Bau lanjutnya terus berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan untuk melakukan reaktivasi terhadap peserta yang berstatus nonaktif agar tetap memperoleh jaminan pelayanan kesehatan. Sementara itu, berdasarkan data BPJS Kesehatan Kota Bau-Bau, capaian kepesertaan JKN di wilayah tersebut mencapai 99,99% dari total 164.609.000 penduduk, sebanyak 140.000 jiwa atau 85% tercatat aktif sebagai peserta JKN. Atas capaian tersebut, Kota Bau-Bau berhasil menerima predikat UHC dari BPJS. Meski demikian, masih terdapat 24.620 warga atau sekitar 14,95% tercatat nonaktif dan memerlukan perhatian bersama agar dapat kembali memperoleh perlindungan jaminan kesehatan. Pemerintah Kota Bau-Bau berharap sinergi lintas sektor dapat terus diperkuat untuk memastikan seluruh masyarakat mendapat akses layanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan. Wade Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Polres Buton rutin menggelar patroli subuh selama bulan Ramadan untuk mencegah aksi tawuran remaja dan perang sarung. Patroli dilaksanakan menjelang hingga setelah waktu sholat subuh dengan menyasar sejumlah titik rawan seperti kawasan permukiman warga, jalan poros, lapangan terbuka, serta lokasi yang kerap dijadikan tempat berkumpul remaja. Kapolres Buton AKBP Ali Rias Ndraha mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas yang biasanya meningkat pada waktu subuh selama Ramadan. Selain melakukan patroli, personil juga memberikan himbauan secara humanis kepada para remaja yang masih berkumpul agar segera kembali ke rumah masing-masing dan memanfaatkan Ramadan dengan kegiatan positif. Kehadiran polisi di lapangan diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang menjalankan ibadah sekaligus mencegah potensi gangguan keamanan. Polres Buton menegaskan akan terus mengintensifkan patroli selama Ramadan sebagai komitmen menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif di wilayah hukumnya. Saudara, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 40 pelaku usaha ambil bagian dalam kegiatan Pekan Olahan Kuliner dan Kreativitas Lokal atau Portal Ramadan. Monitoring dan evaluasi kebun dapur ibu atau kedai tahun 2026, TP PKK Kota Bau-Bau perkuat ketahanan pangan dan ekonomi keluarga di Kelurahan Bukit Wolio Indah. Demikian Warta Kepton pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wade Sabaria mengucapkan selamat pagi.